Bapak Ibu sekalian, anggota Timsel, para pemantau, kami pertama-tama berterima kasih kepada Ibu Sakapati dan sekaligus mengucapkan selamat bahwa Anda sudah masuk ke proses seleksi tahap wawancara. Jadi kursi panas yang hanya menyisakan 22 orang dari lebih dari 200 orang yang berminat menjadi calon anggota Bawaslu RI. Dan selama maksimal 60 menit ke depan akan ada pendalaman baik berupa integritas, independensi, dan kemampuan kepemiluan serta beberapa temuan dari hasil tracking kepada Ibu Sakapati. Siap ya? Siap, insya Allah. Apa perlu waktu khusus untuk berdoa? Siap, insya Allah. Mau berdoa sekarang? Iya. Nah, silakan, kita beri waktu untuk berdoa. Kalau mau berdoa, atau sudah doanya tadi? Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Pertama kita minta kesediaan Ibu Valina, dipersilakan. Ya, terima kasih pada Ketua Saudara Sakapati. Iya. Saya lihat di CV saudara ini banyak aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah di Ormas Nasdem Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan? Itu dulu tahun 2011 ketika masih ormas, Ibu. Tetapi dalam perkembangannya saya hanya awal berdirinya saja sebagai ormas, saya diajak dengan beberapa unsur akademisi lainnya. Tetapi ketika dalam perjalanan kemudian ormas ini sudah mulai, kami dari akademisi melihat ada perubahan-perubahan, akhirnya kami semua yang dari unsur akademisi tidak aktif lagi. Berapa lama itu? Sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Iya. Sebagai apa di situ? Wakil ketua. Wakil ketua. Iya. Jadi setelah 7 bulan tidak lagi aktif di Nasdem. Karena memang masih proses, tidak begitu aktif juga karena memang kami masih melihat seperti apa sebagai ormas pada saat itu. Setelah menjadi partai tidak menjadi anggota partai Nasdem, iya. tidak. Sejak ormas juga di masa-masa masih ormas juga sudah tidak aktif lagi. Baik. Nah di sini juga kalau melihat pengalaman kepemiluan pernah menjadi anggota PPK Kecamatan ya, tahun 2004, kemudian tahun 2007, dan yang paling tinggi adalah menjadi Panwas Kota Makassar ya, tahun 2008. Berapa lama itu? Sampai 2009. Sampai 2009. Setelah itu apakah ada pengalaman kepemiluan lainnya setelah itu? Pasca menjadi anggota Panwas, saya kembali aktif menjadi dosen, tetapi masih mengikuti berbagai perkembangan kepemiluan dengan aktif menulis artikel hampir setiap bulan di koran harian lokal itu. Saya mencoba mengkaji tahapan-tahapan pemilu yang terjadi di Sulawesi Selatan. Saudara PNS? Saya PNS. Sekarang sudah jabatannya? 3C lektor. Mengapa kemudian melamar menjadi calon anggota Bawaslu? Bukankah lebih baik di kampus saja, sudah lektor sekarang? Baik, Ibu. 3 hal yang mendasari saya dan mungkin menjadi pertimbangan Bapak Ibu Timsel. Yang pertama, latar belakang ilmu saya, sarjana hukum. Saya pikir ini menjadi dasar dalam melaksanakan tugas pengawasan. Yang kedua, pengalaman yang saya miliki tadi dengan teknis kepemiluan ditambah masih aktif menulis meskipun itu artikel, tulisan populer, masih sangat intens. Dan yang ketiga, sebagai perempuan saya ingin mengejar kesempatan itu untuk berperan serta dengan kebijakan afirmatif pemerintah bahwa ada tempat dan ruang yang diberikan untuk perempuan. Ya. Sulawesi Selatan provinsi dengan beberapa kabupaten kota ini adalah termasuk yang paling banyak penyelenggara pemilunya yang dilaporkan ke DKPP ya. Mulai dari kasus manipulasi suara,
bribery itu penyuapan. Jadi anggota KPU maupun Panwaslu itu disuap gitu untuk mengubah perolehan suara calon. Ada juga unequal treatment, jadi perlakuan yang tidak sama atau perlakuan yang tidak adil. Nah, ini banyak muncul kasusnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah saudara mengikuti mengenai persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan? Apa yang saudara ketahui mengenai ini? Iya, saya mengikuti, Bu, karena karakter penduduk di Sulawesi Selatan memang cukup keras. Jadi untuk mencapai sesuatu itu memang biasanya hampir melakukan ya tindakan-tindakan yang bagaimanalah bisa menang. Bahkan begitu yang namanya pemilu, kadang keluarga menjadi musuh, seperti itu. Tetapi dalam konteks ini ketika menjadi PPK juga saya merasakan langsung seperti itu, didatangi, bahkan diiming-imingi untuk diberikan, yang penting bisa mengubah. Beberapa perkembangan terakhir yang saya lihat di beberapa kabupaten kota, di Palopo, di Maros, di Goa, dengan penyelenggara-penyelenggara yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika itu, DKPP maupun Bawaslu Sulawesi Selatan yang saya lihat dan cermati selama ini cukup menjalankan fungsinya, kepengawasannya, di mana kasus-kasus itu sampai saat ini sudah diproses dan diselesaikan. Justru data itu memperlihatkan bahwa pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan itu kurang efektif. Gitu. Misalnya salah satunya adalah kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kota yang diberikan oleh undang-undang, bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi ya dan Panwaslu Kabupaten Kota itu wajib untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi maupun oleh Kabupaten Kota gitu. Beberapa kasus itu misalnya adalah KPU sudah memutuskan dan menetapkan TMS ya untuk seorang calon paslon ya di pilkada. Kemudian ada keberatan dari paslon pihak yang lain, laporan pada Panwasli. Kemudian mereka bikin kajian, kemudian mereka menyampaikan rekomendasi bahwa sebetulnya pasangan calon ini adalah MS gitu, dan itu harus dilaksanakan oleh si KPU-nya gitu. Setelah dilaporkan pada DKPP, ternyata justru yang ditetapkan oleh KPU itu sudah benar begitu. Nah, maksud saya begini, keberadaan Panwaslih itu bukan justru untuk memecahkan masalah, tapi menciptakan masalah baru. Sebab ketika rekomendasi itu dijalankan oleh KPU, pasangan calon yang lainnya tidak terima. Mereka kemudian melaporkan ke PT Tun dan seterusnya begitu, sehingga kemudian tahapan pemilunya itu tidak bisa berjalan pada waktunya. Nah, Anda melihat persoalan ini bagaimana? Saya melihat bahwa sebagai pengawas harus konsisten dengan, kalaupun toh memang ada pelanggaran, harus diselesaikan dengan ruang yang disiapkan untuk itu. Kalau memang itu adalah terkait sengketa penetapan pasangan calon yang sudah ditetapkan, tentu memang ruangnya adalah harus di PT UN. Sehingga Bawaslu dalam konteks ini wajib menerima laporan dan untuk selanjutnya meneruskan ke PT UN untuk diproses. Sama halnya dengan pelanggaran-pelanggaran pidana misalnya, kewajibannya menerima dan mengkajinya, kemudian selanjutnya itu menyerahkan ke kepolisian. Jadi pemikiran saya bahwa Panwas itu, pengawasan itu sangat penting sepanjang seorang penyelenggara, seorang Panwas itu harus betul-betul berintegritas melaksanakan tugasnya sebagai pengawas.
Kalau Anda terpilih sebagai anggota Bawaslu Pusat ya, apa yang akan saudara lakukan untuk supaya anak buah di bawah itu ya, provinsi dan kabupaten kota, mereka tuh bisa memahami tugas dan kewajibannya? Apa yang akan saudara lakukan? Baik, Ibu. Jadi yang ingin saya lakukan adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kedua, penguatan sumber daya, baik itu pengawasnya maupun sekretariat maupun pegawai yang terlibat di dalam itu. Secara teknis pengawasan, saya melihat mungkin akan lebih efektif kalau pengawasan itu dilakukan secara preventif dan responsif. Dalam artian preventif adalah seorang pengawas sejak awal sudah harus mendeteksi, sudah harus mengidentifikasi kerawanan-kerawanan, potensi-potensi masalah yang harus dilakukan. Sehingga sejak awal juga sudah harus melakukan sosialisasi yang sangat intensif, sangat masif, supaya masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Ketika pengawasan dan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung juga, saya yakin itu akan meningkatkan partisipasi pemilih. Sehingga sinergi antara Panwas, antara Bawaslu dengan KPU itu mau tidak mau sangat dibutuhkan. Karena Bawaslu sebagai penyelenggara yang mengawasi semua tahapan, sedianya atau seharusnya apa yang dilakukan oleh KPU seiring dan sejalan dengan diawasi oleh Bawaslu. Dalam konteks ini sudah ketika misalnya di tahapan-tahapan tertentu, kampanye katakanlah, sudah harus dideteksi, sudah harus diidentifikasi potensi masalah apa yang lahir di situ. Katakanlah misalnya money politik, apa yang harus dilakukan dalam pengawasan itu? Siapa yang harus menyelesaikan? Apa tugas masing-masing? Sinergi ini mau tidak mau antara penyelenggara memang dibutuhkan untuk terciptanya suatu sistem demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemilu. Kondisi itu sangat dibutuhkan untuk jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Sementara. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pak Darmo. Persilakan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami tanyakan Bu, dari makalah Ibu yang disampaikan terkait dengan masalah integritas, Ibu berani membuat integritas yang ada pada Ibu adalah 99%. Hebat sekali itu Bu ya. Jadi ini luar biasa ini. Ibu berani menyantumkan 99% itu tentu ada alasan Bu. Apa kira-kira alasannya Bu? Sebenarnya saya mau mengatakan 100%. Wes, tetapi karena saya sebagai manusia biasa, ada sisi yang harus saya ingat bahwa ada mungkin hal-hal yang di luar kemampuan saya yang akan menentukan. Tetapi dalam sisi integritas dan komitmen, insya Allah saya yakin sepenuhnya. Jadi bisa itu 99% bisa dilaksanakan Bu ya? Insya Allah. Ibu, kalau kita lihat bahwa selama perjalanannya pemilu kada sampai juga dengan saat ini yang sudah berjalan, masih kira-kira adakah yang namanya money politik itu? Iya, dalam perkembangan sekarang itu saya kira tidak bisa dihindari. Dengan pelaksanaan pemilu, dengan metode di mana khususnya baik itu pilkada maupun legislatif yang secara manusiawi peserta ini keinginannya adalah mau menang. Jadi segala cara itu sudah dipikirkan, termasuk adalah bagaimana money politik. Nah, inilah kemampuan penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi, untuk melihat bahwa apakah itu hal-hal yang dilakukan oleh peserta pemilu itu
adalah money politik. Nah, ketika itu dilakukan maka itu adalah tidak ada toleransi pelanggaran hukum yang dibuat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Langkah-langkah Ibu untuk mendeteksi terkait kemungkinan adanya money politik seperti apa? Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan membuat suatu perencanaan, kemudian bagaimana saya mengidentifikasi di mana letak kira-kira money politik itu. Setelah itu saya akan melibatkan dan bekerja sama pihak yang terkait yang bisa mendukung, misalnya tokoh masyarakat, media, tokoh agama, dan lain-lain yang punya kepentingan untuk memberikan sama-sama mensosialisasikan bahwa ini adalah hal yang salah, tidak boleh dilakukan. Dan pengawasan, kalau ini adalah pengawasan aktif, semua masyarakat melakukan, maka tidak akan dilakukan dan tidak akan berani juga dilakukan. Saya punya trik mungkin pada saat menjadi panwas untuk mengantisipasi itu. Kami menginstruksikan kepada panwas-panwas di bawah, kamu coba kunti tuh di mana ada peserta, bawa aja kamera, bawa aja sesuatu yang seolah-olah selalu diawasi, dan ikuti terus perkembangan, simpan terus apa yang menjadi bukti, karena itu nanti akan dibutuhkan ketika prosesnya betul-betul dilaporkan atau dilakukan. Dengan langkah-langkah Ibu itu selama Ibu menjadi panwas, kan saya lihat memang meriwayat Ibu itu kan selama ini selalu di panwas, pernahkah mendapatkan para pasangan calon yang melakukan money politik dengan seperti strategi yang sudah Ibu lakukan selama ini? Pada saat saya melakukan secara langsung itu mungkin karena kami menginstruksikan kepada di bawah panwas di bawah itu untuk melakukan secara aktif, saat itu tidak ada pada saat saya menjadi panwas. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya secara langsung saya tidak mengetahui apakah teman-teman panwas sekarang itu mendapatkan atau tidak. Tetapi di saat saya menjadi panwas kami tidak menemukan atau belum bisa atau belum dapat mendeteksi terhadap pasangan calon yang melakukan money politik. Ini beda nih. Iya. Dua hal yang berbeda nih. Iya. Jadi untuk mendeteksi kami mencurigai. Misalnya mencurigai dari informasi-informasi masyarakat, wah di sana itu kandidat A mau bagi uang. Akhirnya kami maksimalkan itu tidak tidak terjadi. Artinya apa? Kami berkesimpulan bahwa untuk mencegah kejadian itu harus aktif. Andaikan mungkin tidak kami secara aktif mengawasi, bisa saja terjadi. Karena kami dapatkan informasi, dan karena kami sudah mengidentifikasi ada hal seperti itu dan kami sudah mengantisipasinya, mungkin saja dia mau melakukan money politik, tetapi karena ada panwas ya itu tidak terjadi. Yang berikut Bu, barangkali seandainya Ibu nanti memimpin di bawah tingkat pusat, Bawaslu tingkat pusat, kira-kira kepimpinan seperti apa yang Ibu lakukan agar eksistensi daripada jajaran Bawaslu ini lebih meningkat dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang pertama, ya. Yang kedua, karena ada perbedaan-perbedaan yang menyolok antara organisasi KPU dengan Bawaslu ini, karena tidak hierarki antara antara Bawaslu pusat sampai juga dengan kabupaten kota. Ada ad hoc, ada yang permanen. Nah, jadi apa yang Ibu bisa lakukan dalam hal ini? Baik, terima kasih Pak. Saya jika diberi amanah, kepemimpinan yang ingin saya lakukan adalah kolektif kolegial dengan menekankan soliditas komisioner, soliditas anggota panwas,
karena ini adalah cara untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan yang kita pimpin. Kemudian cara yang berikut adalah senantiasa untuk terbuka menjalin komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait yang bisa mendukung pelaksanaan proses pemilu yang dilaksanakan. Terima kasih Pak Darmo. Pak Erwan, Profesor Erwan dipersilakan. Terima kasih Ketua. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja, Bu Sakapati. Di halaman 1 dalam makalah Anda di paragraf kedua itu ya, ini ada yang menarik. Sebelum Anda lulus itu Anda berumah tangga dengan dosen saudara di Fakultas Hukum itu ya. Nah pertanyaannya, dosen saudara itu menjadi pembimbing saudara atau kemudian mengajar saudara begitu ya, setelah menjadi suami istri di situ? Maksudnya Pak? Ini kan dosen saudara, otomatis kan satu fakultas kan? Iya. Anda fakultas hukum, Iya. Suaminya namanya juga di fakultas hukum ya? Iya. Berarti kan Anda itu incest menikahi dosennya ya. Sesama jenis ya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Maaf Pak Ketua. Pertanyaannya ini bagaimana relasi suami istri yang suaminya dosen, istrinya mahasiswanya gitu ya. Iya. Itu kan kalaupun Anda ujian, mulai skripsi, dosen pembimbing saudara kalau berbeda ya takut ya dengan suami saudara. Kan pasti jaminan nilainya bagus, pasti lulus gitu. Gimana Anda mensikapi situasi saat itu? Baik, jadi memang suamiku dosenku, selalu teman mengatakan seperti itu. Dalam konteks kami saling mengerti, kami saling memahami di mana posisi itu harus ditempatkan. Ketika sebagai seorang istri, tentu di rumah saya sebagai istri yang harus berusaha menjadi sebagai istri yang baik. Tetapi ketika di kampus, kami menempatkan diri, saya menempatkan diri sebagai mitra. Dalam konteks ini di kampus pun ketika terkhusus jika acara-acara yang formal ya tentu saja kami harus bersikap sebagai mitra. Ya, di sisi lain ya tentulah dalam hubungan secara langsung ya bedalah komunikasinya. Tetapi hal yang ingin saya sampaikan antara suami saya dengan saya, ini kami sudah berkomitmen, kami sudah saling mengerti, kami sudah saling memahami dengan apa yang kami lakukan. Dalam konteks ujian misalnya, saya S1 tahun 94 itu sudah menikah. Ketika saya mau melanjutkan S2, saya berpikir 1000 kali untuk lanjut. Kenapa? Karena saya harus menghadapi suami saya lagi. Itu baru saya lakukan 10 tahun kemudian ketika saya merasa sudah siap. Karena saya sudah yakin apa yang akan saya terima tidak akan berubah dan tidak akan mengubahnya. Itu terbukti di saat saya masih pengantin baru sebagai mahasiswanya. Salah satu mata kuliah yang saya ambil di mata kuliahnya, saya dikasih nilai D. Saya dikasih nilai D. Dengan pertimbangan pada waktu itu. Cepat boleh pulang itu? Ya, diulang. Ya, tapi pada saat itu, Prof, suami saya menyampaikan, beliau menyampaikan sebagai dosen, karena kelasnya kelas besar, 500 orang. Jadi kalau Anda tidak lulus, itu sudah ditakdirkan Tuhan untuk tidak lulus. Saya tidak punya waktu untuk memberikan pengulangan. Yang terjadi akhirnya mata kuliah nilai D itu saya tutup strata, bisa berubah menjadi nilai C, satu-satunya nilai paling yang saya benci di indeks prestasi saya. Ya, saudara sudah merasakan rumitnya ya kalau dalam bahasa integritas itu conflict of interest ya, sebagai suami ya sebagai dosen itu. Kemudian Anda katakan ketika mau S2 itu berpikir 1000 kali. Tapi kalau dari makalah yang saudara tulis, saudara mengulangi lagi conflict of interest itu menjadi dosen di tempat yang sama dengan suaminya. Gimana penjelasannya? Karena sama-sama menjadi dosen adalah dimanapun bagi saya, posisi di mana saya berada, saya harus tetap menjaga integritas. Justru karena berpikir bahwa di situ saya bisa
menjaga integritas saya, maka saya tetap memilih dosen. Begitu konsistennya saya mau menjadi dosen, dan sejak saya tamat kuliah hanya satu keinginan, mau menjadi dosen di Fakultas Hukum. Proses perjalanan yang saya lalui sebagai mahasiswa terbaik dengan berbagai prestasi yang cukup, harus 6 kali mendaftar jadi dosen di Unhas baru lulus. Selain itu 12-13 tahun mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta, tetapi tidak pernah mendaftar dimanapun selain di Unhas. Pokoknya Unhas ya. Pokoknya Unhas. Nah, yang rumit ini Ibu Sakapati, kalau saya baca ini perjuangannya kan susah ya untuk masuk menjadi dosen, itu kan Anda katakan berkali-kali. Tapi yang unik, setelah Anda jadi dosen yang susah payah itu, Anda duakan nih Unhas, Anda mengajar di mana-mana, menjadi dosen luar biasa. Dan sekarang di hadapan kita Anda akan meninggalkan Unhas. Ini komitmen Anda terhadap Unhas bagaimana? Sudah susah payah, dari konflik of interest dengan suami, daftar 6 kali, Anda tinggal ngajar di tempat lain, sekarang mau Anda tinggal lagi. Dalam konteks ini, apa yang saya lakukan di Unhas, saya tentu melangkah menjalani ini seizin suami, seizin pimpinan. Selama ini alhamdulillah juga pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan kepada saya, selain sebagai dosen, alhamdulillah bisa saya jalankan. Saya diamanahkan sebagai Ketua Tim Kerjasama Regional di Unhas, Ketua Tim Kerjasama Dalam Negeri. Ketika saya menghadap ke Bu Rektor, Ibu, keinginan saya seperti ini. 2008 saya penyelenggara. Dalam perkembangan ketertarikan saya dan minat saya adalah sebagai penyelenggara didorong dengan alasan bahwa sebagai perempuan, sebagai sumber daya Unhas, salah satu alasan saya kalau saya bisa berkiprah di tingkat nasional, ujung-ujungnya adalah membawa nama baik alma mater saya juga. Tapi dengan cara meninggalkan gitu. Ya bisa, bukan berarti saya meninggalkan, bisa saja saya pulang kampung kalau dibutuhkan, ya masih bisalah bersama dengan teman-teman. Yang terakhir ini, karena Bu Sakapati ini sebagai dosen ya, juga tadi concern saya pada keseriusan Anda terhadap setiap pekerjaan yang Anda geluti, dan nampaknya tadi selalu berpindah-pindah dari satu bidang ke bidang yang lain. Yang saya bayangkan kalau dosen itu kan menulis itu seneng gitu ya, tapi ini paper Anda ini minimalis sekali, kemudian juga tidak sesuai dengan guideline yang kita berikan. Itu apakah karena begitu sibuknya, atau ya ini sambil lalu aja lah membuat papernya gitu? Karena saya mengikuti panduan, saya hanya mau berbicara secara to the point, karena prinsip saya yang akan saya lakukan ini nanti, makalah saya ini menjadi indikator penilaian yang memberikan gambaran siapa saya. Meskipun kalau secara ilmiah, secara akademisi saya mampu menulis lebih dari itu, tetapi pemikiran saya inilah yang dibutuhkan. Dengan singkat, dengan padat, saya yakin Bapak Ibu Timsel sudah bisa memberikan penilaian tentang siapa saya. Begitu ya? Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi, silakan dari ujung ke ujung. Bu Sakapati, saya tadi impress kesan bahwa Ibu mengatakan integritas Ibu 99% ya. Ya betul ya? Siap. Iya, Prof. Berarti apakah Ibu setuju salah satu indikator terpenting dari integritas itu adalah kejujuran? Saya sangat setuju. Ya oke, setuju ya? Setuju, Prof. Kalau gitu saya ingin minta kejujuran Ibu. Saya akan bertanya. Saya tadi stalking, ngintip FB-nya Ibu. Iya. Boleh. Karena Siap. sekarang namanya FB ini. Iya. Jadi Ibu di FB Ibu itu mendukung calon gubernur dulu ya, Ilham Arif Sirajuddin. Ibu bilang di sini, inilah gubernur yang akan mewujudkan mimpi kita semua, semangat baru luar biasa. Beberapa laporan juga ada yang masuk ke kita, bahkan pernah ikut kampanye Pak Ilham juga. Betul? Saya tidak pernah ikut berkampanye. Tapi memberikan endorsement ini ya.
Sebagai teman di saat itu saya memberikan spirit. Saya bukan penyelenggara. Saya sebagai teman silahkan yang selama ini memang hubungan pertemanan saya dengan Pak Ilham cukup baik. Tetapi dalam konteks ketika Pak Ilham mau menjadi wali kota, saya sudah berteman, saya menjadi panwas sampai saya melaksanakan tugas dengan baik. Pertemanan saya tidak cukup mempengaruhi untuk mengambil keputusan yang terkait. Satu dulu, kita klarifikasi dulu. Jadi laporan yang masuk ke kita bahwa ibu ikut berkampanye tidak betul. Tidak betul. Tapi kalau yang ini betul ya, semacam endorsement gitu. Iya, FB-nya ibu ini saya lihat sekarang ini. Saya tidak bisa bohong, Prof, kalau FB karena itu sudah kelihatan dan saya. Apakah bagi ibu itu ada persoalan? Apakah itu perlu dipersoalkan memberikan endorsement kepada Pak Ilham Arief ini? Ketika saya tidak tahu momentum apa saya menulis status itu di ini FB. Gubernur, pemilihan gubernur. Iya, saya di saat itu seingat saya memang kebetulan juga saya berteman baik dengan istrinya beliau yang kebetulan juga anggota DPR RI Sulsel pada saat itu. Jadi kalau saya menyampaikan kalau beliau sudah mau naik ke panggung, saya tidak akan pernah muncul karena kalau kehadiran saya secara langsung di situ sebagai PNS pasti akan tersorot. Tetapi dalam konteks pertemanan mungkin momentum itu tidak foto atau apapun, pasti saya yakin tidak dalam konteks suasana pilkada, tetapi dalam suasana sebagai pertemanan atau pertemuan. Tapi di sini eksplisit Ibu bilang mendukung gubernur. Iya, secara teman, tetapi tidak di dalam konteks suasana beliau lagi kondisi pemilu. Tetapi di situ saya mengatakan mungkin ketika saya jalan sama. Bagi saya agak absurd itu Ibu mengatakan inilah gubernur yang kita tunggu-tunggu, semangat baru. Itu kan sudah kampanye betul itu. Gimana Ibu mengatakan itu bukan dalam konteks pilkada? Saya melihatnya spiritnya saja, saya memberikan spirit saja bahwa silahkan sebagai teman saya memberikan dukungan moral dan menyampaikan bahwa sebagai seorang teman ini semangatnya itu yang saya dukung. Siap, Prof. Saya lupa, Prof, tapi seingat saya kalau di suasana peristiwa yang ini paling kalau saya jalan di mall kah, habis jalan. Ibu, saya koreksi dulu, saya ngintip akun Ibu di Facebook. Iya. Jadi ini benar akun Ibu ya? Iya. Sakapati. Iya. Tapi saya salah lagi. Iya. Cuma satu-satunya nama. Oh iya benar ya? Iya, Prof. Ya, saya lagi buka ini. Jadi ada tagline-nya Pak Ilham itu. Semangat baru. Ya, di sampingnya memang dalam konteks pemilihan gubernur, terus Ibu berkomentar. Inilah gubernur yang akan mewujudkan mimpi kita semua. Iya. Semangat baru luar biasa. Berarti Ibu menyebut gubernur. Jadi bukan konteks yang lain, Ibu. Iya, dalam konteks itu saya kira sebagai teman di saat itu saya bisa memberikan spirit, saya bisa menyampaikan ke teman-teman, inilah pilihan saya. Ini pilihan saya, hanya menyampaikan pilihan saya. Saya tidak mengajak mari pilih Pak Ilham. Tidak ada kata-kata seperti itu untuk mengajak orang lain. Terserah orang kalau mau menafsirkan apakah itu ajakan, apakah batas kemampuan saya bukan siapa-siapa, hanya sebagai seorang teman saja menyampaikan spirit ke teman saya. Oke, jadi bagi Ibu, perkataan Ibu di wall Facebook, wall itu namanya ya, wall itu inilah gubernur yang akan mewujudkan mimpi kita, itu tidak masalah gitu. Bukan bentuk kampanye gitu. Bagi saya itu penyampaian, silahkan menilai, silahkan memilih. Saya tidak mengajak pilihlah Pak Ilham untuk menjadi gubernur. Saya tidak mengajak seperti itu, Prof. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Niko. Baik, Ibu Sakapati, di dalam esai Ibu menulis mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Katalis Indonesia, bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan ya Bu ya, sama teman-teman ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, ini perusahaan ini kliennya siapa Bu? Atau yang memakai jasanya dari mana Bu? Klien kami biasanya instansi-instansi atau lebih banyak organisasi-organisasi, karena
perusahaan saya itu lebih fokus memberikan motivasi, memberikan pelatihan-pelatihan motivasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok yang ingin menggali potensi dirinya untuk berbuat. Itu instansi di tingkat mana Bu? Di Kota Makassar atau di provinsi Bu? Sebagian besar. Di Kota Makassar. Nah ini mungkin yang bisa kemudian terkait Bu, Ibu mendukung Wali Kota Makassar untuk jadi Pilgub, Ibu punya perusahaan, kliennya sebagian besar ada di Kota Makassar. Tidak pernah secara langsung pemerintah Kota Makassar, tetapi organisasi yang ada di Kota Makassar. Kemudian Ibu kan sudah menyelesaikan S3 tahun 2015 ya Bu ya? Yep. Tapi Ibu tidak menulis sedikit pun di dalam CV maupun di dalam essay ini mengenai apa sih yang Ibu teliti dan kemudian Ibu tulis dalam disertasinya dan apa relevansinya untuk kerja-kerja Bawaslu ke depan Bu? Saya memang background expert saya di bidang hukum itu bukan tata negara, tetapi saya perdata. Lebih fokus ke perjanjian kontrak-kontrak. Jadi saya berpikir untuk ya mungkin bisa juga saya dikatakan tidak dan selesai baru saja tahun 2015. Disertasi saya itu berbicara tentang pekerja rumah tangga, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Kalau sedikit saja bisa direfleksikan kalau misalnya untuk kerja-kerja yang terkait dengan Bawaslu apa Bu? Kan ya Bawaslu juga bikin kontrak, bikin perjanjian dan segala macam tuh. Baik, jadi kalau kaitannya dengan ekspor saya sebagai kontrak, saya kemarin di dinamika kelompok kami berdiskusi tentang adanya MOU antara KPU, Bawaslu dengan KPI. Saya mempunyai saran menyampaikan ke teman-teman, MOU itu sudah mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Namun MOU ini tidak cukup hanya sebatas MOU, tetapi harus ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerjasama yang berisi lebih detail, yang mengatur segala hal apa yang akan dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian itu. Katakanlah misalnya KPI tugasnya apa, Bawaslu tugasnya apa, kemudian KPU tugasnya apa, KPI dan Bawaslu demikian adanya. Sehingga dalam konteks perjanjian itu sangat penting. Kenapa? Di dalamnya akan melaksanakan hak dan kewajiban para pihak yang sudah melakukan suatu perjanjian. Saya pikir kalau dikaitkan dengan Bawaslu, tentu Bawaslu sebagai lembaga yang harus bermitra, yang harus bersinergi dengan instansi lainnya yang terkait, ikatan-ikatan seperti ini harus kita lihat apa yang mengikat, apa yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan secara komitmen, secara bertanggung jawab oleh yang melakukan perjanjian. Pak Haryono, persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Dari jawaban persoalan Facebook tadi, kenapa mengindos seseorang untuk jadi pilihan gubernur, saya menangkap bahwa di situ adalah karena teman baik, baik itu gubernurnya maupun istri. Apakah faktor teman baik ini selalu kemudian dijadikan satu ukuran? Kalau sesuatu itu Anda harus memutuskan harus memutuskan sesuatu. Ini pertanyaan saya. Dalam konteks ketika saya sebagai orang biasa, saya mengatakan saya wajar untuk memiliki teman dan mendukung teman. Tetapi dalam konteks ketika saya menjalankan tugas yang harus saya lakukan, maka insya Allah saya konsisten dengan tugas dan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus saya lakukan. Meskipun seorang teman ketika saya sudah menjadi Bawaslu, maaf saya katakan, seorang teman tidak cukup mempengaruhi saya untuk mengambil keputusan terkait dengan lembaga yang saya ada di dalamnya. Itu masih sesuatu yang kalau ataukah sudah terbukti apa yang Anda katakan itu? Sampai hari ini Prof, jangankan seorang teman,
seorang suami saja, insya Allah untuk mengambil keputusan saya berdiskusi, tetapi ketika memutuskan saya sendiri yang memutuskan. Dalam melangkah ketika saya menjadi Bawaslu, saya sampaikan ke beliau, ke suami saya. Oh, saya, ada satu usaha untuk ikut campur tangan suami dalam persoalan? Tidak. Oke. Kalau tidak, ya tidak pernah di. Ya. Makasih Ibu Betty. Saya baca di biodata Ibu Sakapati pernah ikut simulasi e-voting ya di BPPT. Apa pendapat Ibu? Saya di saat simulasi untuk pertama kalinya di Indonesia di Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengikuti dan mencermati betul bagaimana sistem e-voting ini. Mungkin secara teknologi ini adalah suatu kemajuan, perkembangan tentang bagaimana melahirkan suatu kualitas pemilu yang berbasis IT, tetapi saya melihatnya dari sisi lain. Sisi lain yang saya lihat itu ada nilai yang hilang dalam pelaksanaan e-voting. Sehingga nilai-nilai apa? Misalnya nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai sosial kebersamaan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bahwa pemilu itu adalah pesta bergembira, di mana semua orang banyak harus terlibat. Sementara di sisi lain, kalau e-voting yang dilaksanakan maka itu akan minimalis sekali melibatkan orang. Minimalis sekali melibatkan orang. Jadi bagi saya e-voting mungkin dalam sisi IT bisa bagus dipertanggungjawabkan, tapi dalam sisi untuk diterapkan di Indonesia saya kira tidak tepat. Itu karena alasan gotong royong, kebersamaan, pesta demokrasi, gitu. Iya. Oke. Bagaimana dengan penerapan e-counting? Karena kita melihat bahwa proses rekapitulasi itu bertingkat-tingkat dan rawan sekali dengan beberapa masalah ya. Baik Ibu. Kalau dari awal e-voting itu semua tahapan dilakukan dengan e-voting, khusus untuk e-counting saya sepakat. Kenapa? Karena sudah dilakukan secara manual tahapan penghitungan. Dari hasil yang ada itu sudah ada bukti, inilah yang akan dimasukkan di dalam satu sistem. Mungkin saya tidak terlalu paham IT, tetapi ada sistem begitu bersamaan selesai di saat pemilihan pukul 13 misalnya sudah selesai, dihitung di TPS, hasilnya itu dilaporkan dan dimasukkan dalam satu sistem, maka e-counting ini bisa mempercepat informasi tentang hasil pemilu. Saya masih penasaran soal e-voting ya, lucu gitu, maksudnya unik alasannya bahwa masalah gotong royong ya. Setahu saya e-voting yang disimulasikan oleh BPPT itu di kan Banteng tetap pergi ke TPS, hanya sistemnya elektronik ya. Jadi bahwa kebersamaan, bahwa ada pesta demokrasi tetap terjadi kan Bu ya? Yang saya maksud di sini dari sisi penyelenggaranya juga Ibu, termasuk gotong royong, semangat untuk bekerja itu harus diperlihatkan. Sementara di sisi lain mungkin kalau IT yang diberlakukan bisa jadi masyarakat yang awam yang tidak paham itu bisa saja mengatakan tidak usahlah saya pergi memilih karena itu susah. Oke, jadi lebih ke arah susah. Menarik ya, tapi sekarang ini kalau kita lihat ATM gitu yang sebetulnya lebih rumit daripada e-voting, itu sudah penetrasinya sampai kemana-mana ya, dan itu bukan sesuatu yang sulit. Iya. Jadi di prakteknya memang Bu, sebenarnya tidak sulit. Saya dengan Ibu Andrari pada saat itu bahkan kami juga menyampaikan ini tidak sulit, sangat gampang. Tetapi sekali lagi demokrasi bagi saya itu adalah pesta. Kalau orang enjoy menikmati pesta itu maka semuanya akan dengan baik juga berpartisipasi. Kalau sudah ada perasaan bahwa ya mungkin saya belum bisa, saya orang kampung, saya orang desa tidak paham soal itu, tidak usahlah saya datang. Jadi itu kekhawatirannya. Iya. Terima kasih Bu Betty.
Pak Profesor Ramlan, dipersilakan. Saya tidak bergeser dari apa yang ditanyakan Pak Hamdi tadi. Ibu pernah mendengar ungkapan don't ask and don't tell. Ini memang awalnya itu di kalangan tentara Amerika yang homoseks ataupun lesbian, gitu ya. Tapi sekarang juga sudah diadopsi. Don't ask and don't tell itu artinya Anda jangan tanya pilihan orang lain dan jangan juga memberitahu pilihan Anda pada orang lain. Gitu. Nah ini kode etik sebenarnya. Ya, memang tidak masuk dalam peraturan bersama itu, tapi sesungguhnya intinya itu. Cuma kalau itu di depan publik, gitu ya. Don't ask and don't tell di depan publik. Maka saya tanya tadi itu ya. Facebook sekarang tidak lagi pribadi gitu ya, sudah ini gitu. Tapi waktu itu posisi Ibu apa? Sebagai hanya PNS saja atau anggota Panwas Kabupaten? Sebagai PNS saja, Prof. Oh, PNS saja? Iya. Bukan anggota Panwas? Bukan Prof. Terakhir saya 2008, Prof. Kejadiannya itu Pilgub 2011. Nah itu problemnya adalah, nah cuma PNS kan juga dilarang kampanye, tak? Iya. Ya, tapi Ibu tadi mengatakan tidak berkampanye, saya memberitahu pilihan saya kok, gitu kan. Nah itu tadi ya tentu tiap orang di beberapa negara anggota KPU malah tidak punya hak pilih, hanya 1-2 sedikit negara. Terus sebagian besar negara demokrasi di dunia ini KPU-nya juga punya hak pilih. Cuma itu tadi don't ask and don't tell gitu. Tanya Pak Aryono tadi, ini Anda mendukung siapa? Pak Ilham tadi itu ya, itu karena pertemanan saja, itu baik suami istri itu, atau karena Anda mendukung karena teman, karena Anda tahu ya, kan bisa jadi bukan teman itu bisa jadi karena hanya pertemanan, atau justru karena teman saya kenal karakternya, integritas dan sebagainya gitu. Atau Ibu itu apa? Lebih karena Anda mendukung dia karena teman, atau dia mendukung Ibu mendukung dia jadi gubernur karena Anda kenal karakter dan maupun kemampuan dia, justru karena teman itu? Teman, Prof. Hanya sebagai teman. Kebetulan istrinya itu ya teman baik, jadi ya secara pribadi saya lebih sebagai perempuan aja kenalnya dengan istrinya sebagai teman. Ibu kan lebih mendukung karena teman saja, bukan karena integritas dan kemampuannya. Anda tahu integritas kemampuannya karena Anda kenal teman gitu. Itu dua hal yang berbeda, toh? Ya, bagi saya Pak Ilham seorang teman yang baik. Seorang teman yang baik, tapi menggali lebih jauh itu tentu masing-masing orang punya penilaian. Tapi sebagai teman, saya sampai hari ini teman saya Pak Ilham adalah teman yang baik. Makasih Prof. Prof Widodo counting itu ada soalnya di nama beliau. Silakan Prof. Terima kasih Ketua. Pusaka tinggal sama suami tentu Prof. Dr. Ahmadi Miru ya, di perumahan dosen Unhas. Ini perumahannya milik Universitas Unhas atau perumahan ini memang sama-sama dosen beli sendiri kasih nama perumahan Unhas? Perumahan dosen Unhas ini kami pada saat itu suami saya belum jadi istrinya, beliau sudah lunasi sudah ada uang muka, kemudian dicicil, alhamdulillah sudah selesai. Pemahaman kami pada saat itu rumah ini akan dibeli sebagai milik pribadi karena itu sudah dibayar, sudah lunas sebagai milik pribadi, dengan penyampaian dari pihak universitas pada saat itu adalah nantinya jika lunas kalau mau disertifikatkan akan dibayar sejumlah uang tertentu. Namun sekarang dalam kondisi perubahan status Unhas menjadi PT NBH sampai hari ini memang terus terang kondisi kami di perumahan dosen Unhas itu masih statusnya nggak jelas ya? Statusnya belum jelas. Belum. Sejak tahun berapa ya?
Bapak dan Ibu menempati rumah dinas? Saya tinggal di situ Prof 95, kemudian 2007 tinggalkan sampai 2000, balik lagi ke situ tahun 2000 sampai sekarang. Sekarang berapa rumah yang Ibu punya? Rumah suami saya 3. Kenapa Ibu masih bertahan, tidak misalnya punya pikiran ini saya sodakohkan saja untuk universitas, saya tinggal saja di rumah sendiri, misalnya seperti itu? Bagaimana, Bu? Yang pertama pertimbangannya tempat, jaraknya kami dari kampus hanya 1 kilometer. Kemudian rumah saya yang satu itu sudah dibongkar, sudah tidak ada. Kemudian rumah yang satu jauh di Kabupaten Goa. Yang rumah kedua yang agak dekat berapa jaraknya? Sekitar 2 kilometer, tapi serumah itu sudah hancur. Oh, sudah hancur ya, Bu ya? Sudah hancur. Dan susah sekali untuk merehabnya ya? Belum, kami insya Allah mudah-mudahan lah bisa. Dan maksud saya kalau bisa kasihkan dosen-dosen yang baru begitu, yang junior itu, supaya mereka yang nggak punya tempat itu, saya sudah ada rumah begitu. Maksud saya itu. Yang kedua, Ibu pernah menjadi Ormas Nasdem ya? Iya. Tapi di sini datanya tidak jelas tahun berapa, terus apakah sampai sekarang atau bagaimana? Tadi seperti saya sampaikan, saya Februari 2011 kalau tidak salah waktu itu, saya masih ingat sekali Februari itu, karena ini bagi kami orang di Sulawesi Selatan pada saat itu disampaikan ini ada ormas ini. Ketika kita bicara ormas, saya sebagai orang yang cukup giat ikut-ikut kegiatan sosial kemasyarakatan, pada saat itu kami disampaikan ormas ini akan bergerak sosial kemasyarakatan, membantu masjid-masjid dan lain sebagainya. Akhirnya kami diajak oleh Pak Ilham Arif Sirajuddin pada saat itu sebagai teman, mengajak kami beberapa orang akademisi dari Unhas untuk bergabung. Tapi dalam perkembangannya ternyata ormas ini sudah bernuansa politik. Dan ketika juga mulai saya pernah satu kali ikut rapat kerja yang pertama di Hotel Senturi. Pada saat itu saya malah sudah mulai curiga. Mulai curiganya kenapa? Karena begitu besar biaya yang dilakukan mengundang sekian ribu orang dari daerah dan itu dibiayai. Jadi kami sebagai akademisi pulang di Makassar, ada apa ini? Akhirnya kami sepakat ramai-ramai minta maaf ke Pak Ilham, maaf kami bubar dari ormas ini. Ibu berangkat ke sini ini pakai SPPD-nya Unhas atau SPPD pribadi? Pribadi ya? Pribadi. Oh iya. Enggak, saya hanya tanya kok serius sekali begitu. Diuji Prof. Penting nggak sih kita semua, apalagi Ibu juga PNS, semua kita itu melaporkan harta kekayaan kita pada KPK misalnya, penting nggak menurut Ibu? Pemikiran saya harus melakukan, mungkin apa yang saya lakukan selama ini baik, tetapi manusiawi kalau saya ingin melakukan hal yang lebih baik lagi. Termasuk di dalam konteks ini, kalau selama ini saya hanya sebagai orang di daerah mengabdi berbuat untuk masyarakat di Makassar, ya orang daerah lah diberi kesempatan juga untuk bisa berbuat lebih besar untuk bangsa dan negara. Enggak, maksud saya laporan harta kekayaan. Penting sekali. Penting Prof. Sekali ya. Penting, Prof. Dan Ibu sudah membuat LHKPN misalnya, atau Bapak? Bapak sudah, Prof. Sudah, Ibu ya. Enggak, karena istri ya. Walaupun kerja begitu sama-sama dosen tidak perlu begitu. Saya SPP sebagai PNS ada juga Prof di kampus. Masing-masing kami membuat SPPT. Jadi saya biasanya kalau di kampus diserahkan form untuk mengisi, saya mengisi sesuai dari kampus. Sebentar aja, paling cuma 5 detik aja. Apa kekurangan suami Ibu?
Ini penting juga karena keluarga itu manajemen. Nah, sekarang Ibu kemampuan mengevaluasi tim dalam kerja ini nanti di tim. Kekurangan, saya tidak bisa melihat kekurangan suami saya karena apapun orang lihat sebagai suami saya, bagi saya dialah yang terbaik karena saya memilihnya sebagai suami. Terima kasih Bu Sakapati, menarik sekali. Ini masih ada waktu sisa 7 menit. Kalau ada kawan-kawan pemantau yang mau melakukan klarifikasi, dipersilakan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Salam kenal Bu Sakapati. Saya Donald Faris dari ICW. Iya. Saya Donald Faris dari ICW. Pak Ketua, saya izin karena ini untuk verifikasi 5 menit, tidak lebih dari 5 menit. Bu Sakapati, selain aktivitas sebagai dosen mengajar di UNHAS, apakah ada aktivitas lain yang dilakukan sebagai pengacara kah atau kegiatan-kegiatan sebagai advokat? Tidak Pak, saya sama sekali tidak terkait itu karena memang seorang PNS tidak boleh beracara. Sampai sekarang tidak pernah? Sampai sekarang tidak pernah. Kami mendapatkan foto Ibu Sakapati karena saya juga sama kayak Prof. Hamdi stalking di sosial media. Kami menemukan dari tim penelusuran ada foto Ibu Sakapati dengan afirmasi di media lokal wawancara sebagai penasihat hukum Ilham Arif Sirajuddin. Afirmasinya Dr. Sakapati di bawahnya sebagai penasihat hukum Ilham Arif Sirajuddin. Baik. Nah, apa klarifikasi Ibu soal itu? Klarifikasi saya itu adalah acara di V-Channel kalau saya tidak salah. V-Channel itu saya sudah protes, Anda salah tulis. Karena di situ konteks acara itu saya hanya memang diminta untuk bertestimoni bagaimana pribadi seorang Ilham Arif Sirajuddin sebagai temannya beliau. Seperti yang saya tadi sampaikan, sebagai seorang teman, Pak Ilham Arif Sirajuddin adalah teman yang baik. Jadi saya sempat pada saat itu klarifikasi, tidak pernah, dan saya sebagai penasihatnya. Saya ingat betul itu di V-Channel. Berarti ada klarifikasi Ibu soal itu Iya. ya? Tapi kenapa gak diposting fotonya? Saya tidak, waktu itu saya tidak perhatikan apa isi daripada tulisannya itu dan teman yang mempostingnya. Oke. Ya baru saya ambil di tag saya kalau saya tidak salah. Terima kasih. pada saat itu. Pertanyaan ketiga. Jangan banyak-banyak, yang terakhir ya. 5 menit. Iya. Saya gabung saja. Kami melihat Ibu sangat akrab sekali dengan kepala-kepala daerah di Sulawesi Selatan. Ada Pak Ilham Arif, Ramdan Pemanto, sama Syahrul Yassin Limpo. Pertanyaannya, kalau Ibu terpilih jadi komisioner, bagaimana menghindari konflik interest antara itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kami temukan Bapak suami Ibu juga pengurus di Koperasi 212 Syariah. Nah, Ibu sendiri terlibat nggak dari koperasi itu? Dan pernah tanya nggak apa sih aktivitas Koperasi 212 Syariah itu kira-kira? Makasih. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, konflik interest. Saya banyak berteman dan berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah itu dalam posisi saya sebagai kepala kantor kerjasama dalam negeri di UNHAS. Jadi kerjasama itu mau tidak mau kami akan intens lakukan dengan pemerintah daerah. Kalau menghindari konflik interest, tentu saja ketika kita dengan tegas mengatakan acuannya adalah ketentuan perundang-undangan. Teman, seperti saya tadi katakan, seorang teman, seorang suami sekalipun tidak cukup mempengaruhi saya untuk mengambil sikap. Kemudian yang kedua, suami saya memang sampai hari ini juga beliau sendiri bingung karena pasca 212 demo 212 itu beliau memposting di WA, memposting di Facebook, menginisiasi bagaimana kalau ada girah semangat untuk mendirikan koperasi bagi umat Islam. Sampai hari ini mungkin karena orang-orang melihat dan mempercayai suami saya, kami juga bingung, Mak, kenapa banyak begini orang yang mau terlibat? Sampai hari ini sudah
sekitar 50 orang sudah mentransfer uang sebesar 1 miliar. Itu atas nama rekening pribadi. Kami mengatakan bahwa ini betul-betul hanya karena kepercayaan terhadap suami saya. Nah, dalam konteks koperasi ini memang belum ada kegiatannya. Masih dalam proses, jadi ada grup WA, saya juga termasuk di dalamnya, tetapi tidak boleh sebagai pengurus. Karena aturan koperasi itu pengurus yang ada di dalam itu tidak boleh terafiliasi. Gitu. Terima kasih. Cukup ya Pak Donald ya. Banyak pula pertanyaannya dibanding Timsel nih Pak Donald ini. Ini pertanyaan terakhir dari kami, Ibu Sakapati. 22 nama yang lolos itu Ibu lihat semua nggak? Yang lolos jadi calon anggota Bawaslu? Dilihat? Sudah pernah sama-sama di beberapa rangkaian. Kalau kami boleh tanya, misalnya Ibu salah satu yang terpilih menjadi anggota Bawaslu nanti, kira-kira 4 orang lain lagi yang Ibu rekomendasikan siapa sih di luar Ibu? 4 nama. Untuk menentukan itu Prof, kalau harus memilih ada beberapa pertimbangan. Yang pertama bisa... Bukan namanya saja, enggak boleh. Pertimbangannya tidak penting. Namanya saja. Bersama saya Prof, prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dengan siapa saja, jadi tidak mau menentukan tidak orang harus. Ya. Nah kalau harus ditentukan, kan nggak boleh 22-nya jadi anggota Bawaslu kan? Secara kami untuk... Kalau saya harus menjawabnya Prof, proses untuk menentukan itu sama mungkin dengan Prof. Bukan, sekarang ini kita berikan otoritas kepada Ibu Saka mencari 4 orang teman lagi. Nah, gitu. Jangan dipikirkan juga undang-undang ini ada hubungannya dengan undang-undang ini. Saya tidak berwenang dan belum juga nanti kalau saya intinya siap menerima dan bekerja sama dengan siapa saja. Oke, terima kasih kalau begitu. Bu Sakapati, ini ada surat pernyataan, kami tolong Ibu baca, diisi, lalu kalau setuju ditandatangani. Nanti dibacakan secara terang benderang di hadapan kita semua. Di sana aja Bu. Gitu. Ini lafaz janji ini sebetulnya, dan nanti ini akan kita sebar kalau Ibu terpilih yang diajukan salah seorang oleh Presiden. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Sakapati SHMH, nomor pendaftaran 055, mendaftar di Bawaslu, alamat Perumahan Dosen Unhas Tamalandrea, Blok BG nomor 62, Makassar, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemilu. Siap, insya Allah. Terima kasih Bu Sakapati ya. 1 jam kita sudah menghabiskan waktu untuk mendalami siapa Ibu, dan kami doakan Ibu selamat kembali ke Makassar, dan tinggal pengumuman dari kami mungkin ujung bulan ini atau awal bulan depan. Terima kasih kepada Timsel dan juga kepada para pengunjung terutama yang ikut berpartisipasi bertanya tadi. Kita sudah sesi ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.